Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Nurul Mustika Sulaiman, NIM 22. Saya Fatur Rahman, NIM 05. Saya Nurreva Febrianti, NIM 08. Saya Reno Mardia, NIM 34. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi e-learning. Pembelajaran daring merupakan suatu metode pendidikan yang dimana pengajar dan peserta didik tidak berada di lokasi yang sama secara fisik. Proses pembelajaran ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti internet, televisi, radio, ataupun bahan ajar cetak. Nah, pembelajaran daring atau yang biasa kita kenal dengan PJJ, kepanjangannya itu pembelajaran jarak jauh, dapat dilakukan. Prosesnya ini dapat dilakukan tanpa harus melibatkan pertemuan tatap muka antar guru dan siswanya. Baik, lanjut. Pada kali ini, kita akan membahas 4 poin penting terkait pembelajaran daring. Yang pertama, terkait apa itu pembelajaran daring atau e-learning. Yang kedua, kita akan membahas aplikasi apa saja yang dapat digunakan untuk melakukan proses pembelajaran daring ini. Yang ketiga, kita akan membahas tujuan dan manfaat dari e-learning. Dan yang terakhir, kita akan membahas kelebihan dan kekurangannya. Untuk penjelasan poin-poin lebih lengkap akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kepada rekan saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi e-learning. E-learning merupakan proses instruksi atau pembelajaran yang melibatkan penggunaan perangkat elektronik yang terhubung dengan internet dalam menciptakan, membantu, perkembangan, menyampaikan, menilai, dan memudahkan suatu proses belajar mengajar di mana peserta didik sebagai pusatnya serta dilakukan secara interaktif oleh guru dengan memanfaatkan perangkat lunak untuk berkomunikasi dan menyampaikan materi kapanpun dan dimanapun. Next. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi pembelajaran daring. Yang pertama adalah Zoom. Zoom adalah aplikasi yang digunakan untuk interaksi tatap muka antar guru dan peserta didik secara online menggunakan aplikasi yang bernama Zoom. Selanjutnya ada Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint digunakan untuk menyampaikan poin-poin utama pada pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Selanjutnya adalah Kahoot. Kahoot digunakan untuk menguji peserta didik dengan memberikan pertanyaan, lalu peserta didik akan menjawab menggunakan jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya ada Google Classroom. Google Classroom adalah bagian dari Google yang menyediakan kelas agar guru dapat memberikan tugas kepada muridnya dan murid dapat mengakses melalui aplikasi ataupun website yang tersedia dari Google. Selanjutnya adalah Moodle. Moodle adalah salah satu dari jenis e-learning yang tersedia di Moodle adalah salah satu contoh e-learning yang tersedia pada website yang dapat diakses menggunakan internet oleh guru ataupun siswa. Selanjutnya ada Coursera. Coursera adalah aplikasi bimbel yang digunakan oleh mahasiswa atau pelajar untuk melakukan sebuah pembelajaran atau biasa disebut dengan kursus. Selanjutnya adalah Ruang Guru. Tidak berbeda dengan Coursera, Ruang Guru juga merupakan aplikasi yang dapat digunakan sebagai kursus oleh siswa dan juga oleh peserta didik yang dapat diakses melalui aplikasi ataupun internet, di mana Ruang Guru menyediakan guru-guru berkualitas yang telah dipilih dan juga telah dipilah, sehingga pembelajaran yang diberikan tentu saja akan mempermudah setiap peserta didik dalam mempelajari materi yang telah diberikan maupun dalam menjawab soal-soal dan tugas dari sekolah, sehingga Ruang Guru dapat membantu peserta didik dalam mengerjakan tugas ataupun dalam pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada tujuan dan manfaat. Yang pertama ada meningkatkan kualitas belajar pembelajar. Artinya membuat cara belajar lewat internet jadi lebih baik
supaya kita bisa belajar dengan lebih mudah, seru, hasilnya maksimal dan tidak boring. Misalnya, kalau dulu kita cuma belajar lewat buku, sekarang kita bisa menggunakan e-learning seperti menonton video pembelajaran, gambar, ataupun permainan untuk membantu belajar seperti Kahoot dan Quizizz. Yang kedua, ada mengubah budaya mengajar-pengajar. Artinya, mengubah cara guru atau pengajar mengajar di kelas online supaya lebih cocok dan efektif dengan cara belajar di internet. Jadi, bukan hanya mengajar seperti di kelas biasa, tetapi juga mengadaptasi cara mengajar agar bisa lebih menarik dan membantu kita belajar dengan lebih mudah saat menggunakan teknologi atau platform online. Di sini yang ketiga ada memperluas basis dan kesempatan belajar oleh masyarakat. Artinya, memberikan kesempatan kepada lebih banyak orang untuk bisa belajar lewat internet. Tidak hanya terbatas pada sekolah atau tempat belajar tertentu. Jadi, siapa saja, baik itu siswa, pekerja, atau orang dewasa bisa belajar dari rumah atau dari mana saja, selama ada koneksi internet. Dan yang terakhir, ada mengubah belajar pembelajar yang pasif kepada budaya belajar yang aktif, sehingga terbentuk independent learning. Artinya, mengubah cara belajar supaya kita tidak hanya duduk diam dan menerima pembelajaran dari guru, tetapi lebih aktif dalam mencari tahu, berpartisipasi, dan belajar sendiri. Tujuannya agar kita semua bisa belajar lebih mandiri dan tidak hanya bergantung pada guru. Penjelasan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan e-learning. Yang pertama saya akan menjelaskan kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada fleksibilitas waktu dan tempat. Maksudnya itu peserta dapat belajar di mana saja dan kapan saja sesuai dengan jadwal yang mereka miliki. Yang kedua itu akses ke berbagai materi. Maksudnya memungkinkan akses ke berbagai sumber belajar termasuk YouTube, artikel, dan materi interaktif lainnya. Yang ketiga, biaya lebih murah, yaitu pertama karena dikarenakan learning ini bisa di mana saja, contoh rumah. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan transportasi untuk ke kampus, kan transportasi menggunakan bensin, jadi bisa menghemat biaya lah. Yang selanjutnya sini ada biaya belajar mandiri. Maksudnya itu peserta bisa belajar sesuai kemauan sendiri dan mengulang materi yang belum dia pahami. Yang kelima, pemanfaatan teknologi. Artinya itu membiasakan peserta didik untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran yang penting untuk keterampilan pada abad ke-21. Ada kekurangan e-learning. Yang pertama itu keterbatasan interaksi sosial. Maksudnya kurangnya interaksi tatap muka dapat mengurangi keterlibatan sosial dan diskusi secara langsung. Yang kedua, keterbatasan akses teknologi. Maksudnya itu kan e-learning ini pakai jarak jauh ya, jadi kita harus memerlukan koneksi internet yang bagus dan memadai gitu. Selanjutnya sini kemungkinan gangguan teknis. Maksudnya tuh seperti misal laptopnya tiba-tiba nge-hang atau baterainya habis, pastinya akan mengganggu jalannya belajar mengajar learning ini. Selanjutnya sini ada kurangnya pengawasan secara langsung. Maksudnya itu pengajar akan sulit memantau proses belajar peserta secara langsung, sehingga lebih sulit memastikan sudah paham atau belum materi yang telah dijelaskan oleh pengajar. Nah, kesimpulan dari materi e-learning ini yaitu e-learning adalah sebuah metode pembelajaran berbasis teknologi yang memanfaatkan internet dan perangkat digital untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Sistem ini telah menjadi bagian penting dalam dunia pendidikan dan pelatihan khususnya di era digital saat ini. Dengan e-learning, proses belajar tidak lagi terbatas pada ruang kelas fisik, melainkan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, asalkan memiliki akses ke perangkat dan koneksi internet. Contoh aplikasi e-learning ini ada Moodle, Google Classroom, Coursera, dan lain-lain. Baik, sekian penjelasan materi e-learning dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi Brianti NIM 08. Saya Rena Mardian, NIM 34. proses belajar mengajar yang dilakukan meskipun jarak jauh. Ulang. Yang dilakukan meskipun jarak jauh. Ulang, satu kali lagi.
Adapun beberapa materi yang ini bersalah, ulang, maaf, cut. Diem. Tinggal 5. Dia nih sudah Baik, ini cukup.